Umar berkata, demi Allah kita akan keluar menampakkan kepada para kaum Quraisy keislaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa qad kafa wassalatu wassalam ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Masih kita melanjutkan di dalam kisah Islamnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemarin kita sampai pada riwayat yang menceritakan tentang di mana Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu mendatangi rumah saudarinya, ya, dan mendapati saudarinya dan juga suaminya, yakni iparnya Umar, sedang membaca Al-Quran, dibacakan oleh Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu. Ya, singkat cerita, Umar pun radhiyallahu anhu memukul adiknya sampai berdarah, dan kemudian menyesallah Umar radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan, ya. Di mana adiknya setelah dipukul Umar sampai berdarah demikian, dia berkata, "Ya Umar, in kana al-haqqu fi ghair dinik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Umar, bagaimana apabila memang yang hak ternyata tidak ada pada agamamu? Sungguh aku bersaksi bahwa la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Falamma ya'isa Umar wa ra'a ma bi ukhtihi min ad-dam nadima wastahya. Ketika Umar putus asa untuk menahan adiknya dan kemudian melihat darah yang mengalir dari putrinya, dari saudarinya tersebut, dia menyesal dan dia pun malu. Kemudian dia berkata, "A'tuni hadzal kitab alladhi 'indakum fa'aqra'u." Coba berikan aku kitab tersebut yang ada pada kalian, yakni tulisan ayat-ayat Allah yang ada pada kalian, sehingga aku membacanya. Ya. Faqalat ukhtu, namun saudarinya berkata, "Innaka rijs, sesungguhnya kau najis," yakni musyrik, najis, ya. "Wala yamassuhu illa al-mutahharun," dan sungguh tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. "Faqum faghtasil," maka mandilah dulu engkau. Faqam faghtasal. Akhirnya Umar pun berangkat dan mandi, thumma akhadzal kitab. Kemudian barulah dia mengambil catatan tersebut, faqara. Dan di situ dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Umar berkata, asma thayyibah, tahirah. Betapa nama-nama yang murni, nama-nama yang suci. Thumma qara. Kemudian ia membaca Taha, yakni surat Taha, ya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan aku. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat, ya, sebagai bentuk berzikir kepadaku. Faqal, Umar pun berkata, "Ma ahsana hadzal kalam wa akramah." Betapa indah dan mulianya untayan-untayan kata-kata ini. Dalluni ala Muhammad. Akhirnya Umar berkata, bawa aku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma sami'a Khabbab qawla Umar kharaja min al-bait. Nah, Khabbab yang tadinya bersembunyi di situ, oke? Ketika mendengar perkataan Umar yang mulai minat dan mau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beranilah Khabbab keluar dan menampakkan diri. Dan kemudian Khabbab berkata, "Abshir ya Umar." Terimalah kabar gembira ini ya Umar. "Fa inni arju an takuna da'watar Rasul sallallahu alaihi wasallam lak lailatal khamis." Aku berharap engkaulah yang menjadi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Kamis kemarin, ya. Yes, Kamis malam kemarin Rasul berdoa sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma a'izzil Islam," ya Allah, agungkanlah Islam, bi Umar bin Al-Khattab, dengan Umar bin Al-Khattab, atau bi Abi Jahal bin Hisham, atau dengan Abu Jahal bin
Hisham. Emang Rasul berdoa demikian sebelumnya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih dikehendaki hidayah baginya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dar allati fi asli Safa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di rumah yang berada di Bukit Safa, yakni rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Ingat markas dakwahnya kemarin yang kita ceritakan, ya. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار. Kemudian Umar pun mengalungkan kembali pedangnya dan kemudian keluar dari rumah dan berangkat menghampiri rumah tersebut, yakni menghampiri Darul Arqam ibnu Abil Arqam. فضرب الباب, kemudian dia pun menggedor pintu. فقام رجل ينظر من خلال الباب, kemudian seseorang di antara kaum muslimin yang berada di dalam, dia melihat dari sela-sela pintu. Fara'ahu mutawashshihan as-sayf, dia melihat Umar ternyata yang sudah mengalungkan pedangnya. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia mengkabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastajma'al qaum, dia berkata, ya Rasulullah, ada Umar di pintu, dia bawa pedang. Dan kemudian orang-orang yang ada di situ langsung berkumpul semuanya. Faqala lahum Hamzah, tapi di situ lagi ada Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah berkata, "Malakum? Kenapa kalian nih?" Qalu, mereka berkata, "Umar, ada Umar dong." Gitu, pada takut kan? Enggak? Faqal, Hamzah pun berkata, "Wa Umar." Terus, emang apa Umar? Begitu Hamzah pada takut. Terus, emang apa Umar? Wa Umar. Gitu. Iftahu lahul bab. Udah bukain pintunya. Kata Hamzah demikian. Udah bukain pintunya. Fa'in kan ja' yurid khairan badzalnahu lah. Apabila dia datang ke sini menghendaki kebaikan, maka kita akan berikan kebaikan kepadanya. Wa in kan ja' yuridu syarran qatalnah bisayfi. Tapi apabila dia datang ke sini hendak melakukan keburukan, maka kita yang akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Kata Hamzah demikian radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhil yuha ilaihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam, wahyu pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba fa kharaja ila Umar hatta laqiyahu fil hujrah. Rasul pun kemudian berdiri dan kemudian menghampiri pintu dan langsung dia buka pintu, dia keluar menghampiri Umar radhiyallahu anhu. Fa akhadha bimajami' thawbihi wa hama'il as-sayf. Rasul pun mengambil bajunya Umar seraya tali yang mengikat pedangnya, diambil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma jabazah, kemudian ditarik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan kemudian Rasul berkata, "Ama anta muntahiyan ya Umar hatta yanzilallahu bika minal khizyi wan nikal ma nazala bil Walid ibn al-Mughirah." Katanya, tidakkah kau mau berhenti ya Umar? Apakah kau menunggu sampai kehinaan dan kecelakaan datang kepadamu sebagaimana datang kepada Walid ibn al-Mughirah? Allahumma hadha Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, ini Umar ibn al-Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, agungkanlah Islam dengan Umar ibn al-Khattab. Pada saat itu Umar pun langsung berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah dan bahwasanya engkau adalah memang utusan Allah. Wa aslam, masuklah dia ke dalam Islam. Fakabbar ahlud dar. Pada saat itu kaum muslimin yang ada di situ semuanya yang ngumpul, mereka semua bertakbir, Allahu Akbar, takbirah sami'aha ahlul masjid. Mereka bertakbir begitu besar sehingga takbir tersebut terdengar oleh para kaum Quraisy yang berada di sekitar haram. Nah, ya, kan mereka rada jauh dikit di Safa, ya. Karena Umar radhiyallahu anhu dha syakimah la yuram wa qad athara islamuhu dajjah bainal musyrikin wa syu'uran lahum bidzillah wal hawan wa kasal muslimina izzatan wa syarafan wa sururan. Umar adalah seorang individu yang memiliki kekuatan jiwa yang tidak diragukan lagi, ketegasan, dan kemudian betapa keislamannya menjadikan goncangan besar di antara barisan kaum musyrikin dan menghadirkan perasaan az-zillah wal hawan, yakni menghadirkan perasaan kecele pada mereka, kecele, ya, perasaan hina dan kalah pada para kaum musyrikin dengan Islamnya Umar ibn al-Khattab.
Di waktu yang sama keislaman Umar bin Al-Khattab seolah-olah membawakan kepada kaum muslimin keagungan, kemuliaan dan kebahagiaan yang besar. Diriwayatkan Ibnu Ishaq dengan sanadnya dari Umar radhiyallahu anhu berkata, "Lamma aslamtu tadhakkartu ay ahla Makkah ashadda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adawatan." Ketika aku masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa di antara penduduk Mekah yang paling jahat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu Abu Jahal. Nah, aku pun menyimpulkan, oh iya emang si Abu Jahal, no. Abu Jahal. Oke? Okay? Fa'ataitu hatta darabtu alaihi baba. Aku pun menghampiri rumahnya dan kemudian aku gedor rumahnya. Fa kharaja ilai. Kemudian Abu Jahal pun keluar menghampiriku, waqal ahlan wa sahlan. Dia berkata ahlan wa sahlan kepada Umar. Ahlan wa sahlan. Ma jaa bik? Apa yang membuatmu datang ke sini? Yani ada apa ya? Gitu. Qal ji'tu li ukhbiruk. Umar pun berkata, aku datang ke sini untuk mengkhabarkan kepadamu anni qad amantu billah wa bi rasulih Muhammad. Bahwasanya aku telah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad. Wa saddaqtu bima jaa bih, dan aku telah mempercayai semua kabar yang dibawakannya. Faqal, kemudian Umar bercerita, fadarabal bab fi wajhi. Langsung Abu Jahal membanting pintu itu di depan mukaku. Yang ini ditutup lagi no pintunya. Waqal qabbahaqallah wa qabbaha ma ji'ta bih. Dia pun berkata, yakni Abu Jahal berkata, Allah menghinakanmu dan Allah menghinakan kabar yang kau bawakan padaku ini. Begitu kita Abu Jahal. Sebel dia digituin sama Umar radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata, kan rajul idza aslam ta'allaqa bihi ar-rijal fayadribunahu wa yadribuhum. Dulu kalau seseorang masuk Islam, akhirnya banyaklah orang yang mengepungnya. Nah, akhirnya dia digebukin karena masuk Islam. Sebisa mungkin dia melawan, dikarenakan dia digebukin. Fajitu ayhin aslam. Namun aku, kata Umar, ketika aku masuk Islam, aku mendatangi khalku, yakni pamanku dari jalur ibu, khal. Ya, aku mendatangi pamanku. Wa huwa al-Asi ibnu Hashim. Pamannya adalah Asi ibnu Hashim. Fa'alamtuh fadakhala al-bait. Aku pun langsung mendatangi pamanku dan aku sampaikan kepadanya bahwa aku telah berislam, aku telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala al-bait. Dia pun langsung meninggalkanku dan masuk ke dalam rumahnya. Wa qala wa dhahabtu ila rajul min kubara Quraisy. Kemudian Umar pun bercerita, aku pun menghampiri beberapa tokoh Quraisy. La'allahu Abu Jahal, mungkin diantaranya Abu Jahal. Fa'alamtuh fadakhala al-bait. Aku sampaikan kepadanya keislamanku langsung, dia pun langsung balik masuk ke rumahnya dan banting pintunya. Gitu. Wa fi riwayat Ibnu Ishaq, dan di dalam riwayatnya Ibnu Ishaq, an Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Qal, ia bercerita. Ini anaknya yang cerita, Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu. Lama aslama Umar bin Al-Khattab, ketika ayahku Umar bin Al-Khattab masuk Islam, lam ta'lam Quraisyun bi islami. Waktu itu orang-orang Quraisy belum ada yang tahu dia masuk Islam. Faqal, kemudian Umar berkata, ay ahli Makkah ansya' lil hadis. Siapa di antara penduduk Mekah nih yang paling ember? Tuh, ansya' lil hadis, yakni paling ember, paling bacot. Siapa penduduk Mekah paling bacot siapa nih? Gitu kata Umar. Dia sengaja dicari. Yang paling mulutnya 17 gitu. Oke, kalau ngomong nggak berhenti, ya kan? Apa aja diomongin. Oke, siapa penduduk Mekah nih yang paling bebacot di sini siapa? Begitu. Dia pengen nyampein supaya cepat sampai nih kabarnya kesebar. Gitu sengaja Umar nyari. Radhiyallahu anhu. Faqalu, mereka berkata, oh no, si Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kayak gitu. Namanya Jamil. Oh si Jamil no, paling suka bawa kabar dan menyebarkan kabar. Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Fa kharaja ilaihi wa ana ma'ah. Kemudian Umar pun menghampiri Jamil dan aku ikut bersamanya, kata Abdullah. Yani aku ikut bersama ayahku menghampiri si Jamil ini. Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Aqil ma'ara wa asma. Aku udah di usia yang aku ingat apa yang aku lihat dan aku dengar. Yani udah di usia, udah nyadar gitu. Bukan usia kan ada usia-usia masa kanak-kanak yang lupa apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu ada. Kasih short term memory seringkali. Kayak kita lupa rasa susu ibu kita lupa. Iya kan? Dan
ada usia di mana seorang anak udah mulai sadar apa yang dia lihat dan dia dengar, udah mulai lumayan lah, biasanya di atas 5 tahun. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, Abdullah berkata, ayahku pun menghampiri si Jamil bin Ma'mar al-Jumahi dan aku ikut bersamanya. Aku masih ingat apa yang aku lihat dan aku dengar. Fa'atah, Umar mendatanginya faqal, dan dia langsung berkata, ya Jamil, inni qad aslamt. Mil. Tuh, ya Jamil, ya Mil. Ya Jamil, inni qad aslamt. Sesungguhnya aku telah masuk Islam. Qal, fa wallahi ma radda alaihi kalimatan hatta qama amidan ila masjid fanada. Jamil enggak menjawab satu kalimat pun yang dikatakan Umar, langsung dia pergi menuju Masjidil Haram, langsung dia menyeru para penduduk Mekah bi'a'la sauti, dengan suara yang keras, ya Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, inna Ibn al-Khattab qad saba, sesungguhnya Ibn al-Khattab yakni Umar, dia telah murtad. Saba yakni meninggalkan agama tradisional mereka bilang saba, murtad. Sesungguhnya Ibn al-Khattab telah saba. Umar pun tahu-tahu ada di belakangnya dan berkata, kazab, sungguh dia berdusta. Walakinni qad aslamt, tetapi aku telah masuk Islam. Wa amantu billah wa saddaqtu rasulah. Aku telah beriman kepada Allah dan aku telah meyakini Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fasaru ilaihi fama zala yuqatiluhum wa yuqatiluna. Akhirnya para penduduk Mekah pun bergerak semua mengeroyok Umar sendirian. Akhirnya Umar pun terus melawan sendiri mereka. Mereka terus memukuli Umar dan Umar pun terus memukuli mereka. Hatta qamati syams ala ru'usihim. Itu ceritanya dari pagi sampai terang matahari. Terus digebukin dan dia terus ngelawan. Radiyallahu anhu. Fa'ahlifu billah. An law kan watalah ayya Umar. Akhirnya sampai terus Umar melawan, sampai akhirnya Umar pun lemas dan kemudian terduduk ya nih, karena udah habis tenaganya dan mereka pun yang memukulinya udah habis tenaganya. Oke, udah pada habis tenaga yang lawan Umar sendiri. Faqa'ad, Umar pun terduduk, waqamu ala ra'sih, dan para kaum Quraisy pun mendekatinya dan mereka berdiri di sekitar Umar. Wa huwa yaqul, dan Umar berkata kepada mereka, if'alu ma badalakum, serah, lakukan apapun yang kalian mau. Fa'ahlifu billah an law kunna 300 rajul laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana. Sungguh aku bersumpah atas nama Allah, kalau kita orang 300 orang aja kelar lu pada. Ini baru aku sendiri nih. Kita 300 orang aja beres ini. Okay? Entah kalian yang meninggalkan Mekah, entah kita yang meninggalkan Mekah. Yani pasti terjadi perang untuk memperebutkan tempat ini. Kata Umar radhiyallahu anhu. Ya. Wa ba'da dzalik zahafal musyrikun. Setelah kejadian itu, para kaum musyrikin bergetar dan kemudian mereka zahaf ila baitihi yuriduna qatlah. Mereka semua berangkat ramai-ramai untuk menghampiri rumahnya Umar. Mereka mau membunuh Umar radhiyallahu anhu. Rawah al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar. Dan sanadnya dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ia berkata, bainama hu ay Umar fi dar khaifan idh ja'ahu al-As ibn Wa'il as-Suhami Abu Amr. Suatu hari ketika Umar berada di dalam rumah dan dia berada dalam keadaan tegang nih. Karena apa? Para kaum musyrikin mau menghampiri rumahnya dan membunuhnya. Okay? Tiba-tiba datang kepadanya Al-As ibn Wa'il as-Suhami Abu Amr. Wa alaihi hullah hibra wa qamis makfuf biharir. As ibn Wa'il as-Suhami ini adalah orang yang diantara orang-orang kaya yang ada di sana. Dia menggunakan baju dari sutra, mendatangi Umar radhiyallahu anhu. Wa huwa min Bani Sahm. Dia asalnya dari Bani Sahm. Wa huwa khulafa'una fil jahiliyah. Dan Bani Sahm adalah diantara khalifah-khalifahnya Bani Umar radhiyallahu anhu di masa jahiliyah. Yani mereka punya janji setia bersama kabilahnya Umar radhiyallahu anhu. Faqala lahu malak, dia berkata, yani Al-As ibn Wa'il ini berkata kepada Umar, ada apa denganmu? Qal za'ama qaumuk annahum sayaktuluni in aslamt. Apakah kau tahu bahwasanya kaummu mereka bertekad untuk membunuhku apabila aku masuk Islam? Qal, akhirnya Al-Wa'il ibn Al-As ibn Wa'il ini berkata, la sabila ilaik. Ba'da an qalaha amintu fa kharaja Al-As. Sungguh kau takkan disakiti oleh kaummu. Ya, la sabila ilaik, yani mereka takkan dapat sampai kepadamu dan menyakitimu. Tenang, aku yang akan melindungimu. Kata Al-As ibn Wa'il ini.
Setelah dia berkata demikian, aku pun sedikit tenang, kata Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Al-As pun keluar, falaqiyan nas qad sala bihimul wadi. Di dalam perjalanan dia pun bertemu para manusia yang sedang berbondong-bondong di lembah. Faqal, dia pun berkata kepada orang-orang yang sedang berjalan itu, aina turidun, mau kemana kalian? Faqalu, mereka berkata, hadza ibn al-Khattab alladhi qad sabaq. Kita mau nyamperin si Umar ibn al-Khattab, no. Dia udah murtad, gitu. Qal la sabila ilaih faqarran nas. Akhirnya Al-As bin Wa'il berkata, tidak, aku yang melindunginya. Nah, ini orang-orang Arab yang suka memberikan janji perlindungan dan mereka saling menghormati satu sama lain tuh. Kalau udah ada janji perlindungan itu. Oke, jiran tuh, tetangga dan lain-lain. Apabila seseorang menjamin keamanannya, maka kaumnya mau nyakitin dia, nggak enaknya sama dia. Tuh gitu. Jadi mikir-mikir mau nyakitin dia, berarti kau menyakiti orang yang memberikan perlindungan. Nah ini masih berjalan di bangsa tersebut. Nah Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini, dia berkata, dia memberikan perlindungannya kepada Umar. Akhirnya para orang-orang itu kemudian kembalilah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyolek Umar radhiyallahu anhu. Ya. Wa fi lafdhin wa fi riwayah Ibnu Ishaq, dan di dalam redaksi yang ada di dalam riwayatnya Ibnu Ishaq, di situ dikatakan wallah la ka'annama kanu thawban kushita anhu. Demi Allah, seolah-olah orang-orang itu seperti baju bagi Umar. Yani Umar benar-benar dikepung oleh orang-orang tersebut, kushita anhu, kemudian dicopot bajunya darinya. Yani ketika Wa'il bin As memberikan perlindungan, Al-As bin Wa'il memberikan perlindungan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadza binisbah ilal musyrikin. Amma binisbah ilal muslimin, farawa Mujahid an Ibn Abbas. Demikianlah kira-kira kondisi kaum musyrikin pasca Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Adapun kondisi kaum muslimin, bagaimana mereka ketika Islamnya Hamzah dan Umar ini radhiyallahu anhu? Nah, ini diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sa'altu Umar bin al-Khattab. Ibnu Abbas bertanya kepada Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, la ayyi syai'in summita al-Faruq ya Amirul Mu'minin. Yani wahai Umar, kenapa kau dulu diberikan gelar Al-Faruq? Al-Faruq. Al-Faruq artinya sang pemecah belah. Sang pemecah belah. Yani yang memecah antara hak dan batil. Maksudnya begitu. Saking tegasnya Umar radhiyallahu anhu. Ada kasus apa sehingga kau dinamai Al-Faruq? Begitu. Ya. Qal, Umar berkata, Aslam Hamzah qabli bi 3 ayyam. Waktu itu Hamzah masuk Islam sebelumku, 3 harian sebelumku masuk Islam. Thumma qassa alaihi kisah Islami. Kemudian Umar ceritakan kepada Ibnu Abbas kisah keislamannya. Wa qala fi akhirih, dan di akhirnya Umar berkata, hin aslam, ketika aku berislam, aku berkata, ya Rasulullah, alasna alal haq in mitna wa in huyyina. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, ya Rasulullah, bukankah kita yang di atas hak? Mau kita hidup, mau kita mati, kita kan yang di atas hak ya Rasulullah. Kata Umar demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, bala, benar, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innakum alal haq wa in mittum wa in huyyitum. Sungguh kalianlah yang berada di atas hak, mau kalian mati ataupun mau kalian hidup. Umar berkata, fafima al-ikhtifa, terus ngapain kita nyumpet-nyumpet ya Rasulullah? Kata Umar begitu. Udah greget aja dia, radhiyallahu. Terus ngapain kita ngumpet kalau gitu? Kata Umar radhiyallahu anhu, walladzi ba'atsaka bil haqq lanakhrujan fa akhrajnah fi saffain, Hamzah fi ahadihima wa ana fil akhar, lahu kadid kakadid at-tahin hatta dakhalna al-masjid. Qal fanadhartu ila Quraish wa ila Hamzah فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. Akhirnya karena ideku itulah, akhirnya Umar berkata, demi Allah kita akan keluar menampakkan kepada para kaum Quraisy keislaman kita. Yuk kita keluar. Keluarlah para kaum muslim ini dalam 2 saf. Satu saf dipimpin sama Hamzah, satu saf dipimpin sama Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang berani nyolek? Satunya Hamzah, satunya Umar. Dua-duanya macan. Dua-duanya singa ini. Ya kan?
Dan mereka pun langsung ke Masjidil Haram menampakkan keislaman mereka kepada para kaum musyrikin. Demi Allah pada saat itu aku melihat di wajah para kaum musyrikin mendung, takut, merenung, menyesal, yakni kesedihan yang gak pernah menimpa mereka seperti itu. Pada saat itulah, dari kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamaiku, yakni menggelariku Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ya, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Gak pakai ngumpet, maju keluar. Kita ini, itu yang kadang kita bikin miris. Kita ini kaum muslimin, kita yang ahlu tauhid, insya Allah kita yang ahlu sunnah. Kita yang di atas hak. Namun kenapa seringkali kok kita justru yang tiarap dan minder menghadapi para kaum muslimin, menghadapi para manusia di muka bumi. Bukankah hak berada bersama kita? Kok kita malu untuk mengingkari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid? Kok kita malu untuk mengingkari kebid'ahan yang bertentangan dengan sunnah? Sementara ahlu syirik sama ahlul bid'ah ini nggak nahan lidah mereka untuk celah-celah ahlu sunnah, untuk mencela ahlu sunnah dan lain-lain. Mereka nggak nahan lidah mereka nggak ngerem lidahnya untuk mencela-cela ahlu sunnah dengan semua julukannya. Wahebong dan lain-lain. Mereka nggak nahan lidah mereka. Sementara mereka di atas kebatilan, tapi mereka pede. Kita di atas hak kok ngerem. Ini yang kadang bikin kita, kadang bablas rem kita. Perasaan itu yang kadang akhirnya bikin, kadang lepas kontrol kita akhirnya ketika mengingat kondisi demikian. Lepas kontrol lidah kita, lepas kontrol sikap kita. Kan mengingat itu tuh, poin itu. Bukan kita yang di atas hak. Mereka di atas kebatilan. Kok bisa kita nggak mencela kebatilan dan kesyirikan dan kebid'ahan, sementara mereka nggak berhenti mencela tauhid dan sunnah yang kita serukan? Kok bisa? Itu kadang tuh. Ya, Allahul Musta'an. Demikian Al-Faruq radhiyallahu anhu. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul. Dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seringkali berkata, "Ma kunna naqdir an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar." Dulu kita nggak pernah bisa sholat di Ka'bah terang-terangan gitu, nggak bisa, oke? Dulu tuh nggak bisa kita. Sampai Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, baru kita bisa terang-terangan sholat di Ka'bah. Ya. Wa an Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, dan diriwayatkan dari Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma aslama Umar, zahara al-Islam, wa da'a ilaihi alaniyah." Ketika Umar masuk Islam radhiyallahu anhu, dialah yang menampakkan keislaman dan dialah yang menyerukan kepada kepada Islam secara terang-terangan. Wa jalasna haulal bait hilaqan, dan kita pun duduk di sekitar Ka'bah berkumpul sekelompok-sekelompok. Wa tufna bil bait, dan kita pun bisa tawaf di Ka'bah. Wa antasafna mimman ghaladha alaina, dan kita pun bisa mengimbangi mereka yang bersikap keji dan keras kepada kita. Wa radadna alaihi ba'dha ma ya'ti bih, kita pun bisa memberikan perlawanan sedikit dari apa yang mereka lakukan kepada kita. Ya, dikisahkan demikian oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi seolah-olah keislaman Hamzah dan Umar ini ngasih napas buat para kaum muslimin, ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud, juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Mazilna a'izzah mundu aslama Umar." Kita masih berada di dalam keadaan kita berada di dalam keadaan kuat, okay? Terhitung ketika mulai Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Ya. Tayyib, demikianlah kira-kira kondisi kaum muslimin yang mulai bisa napas dan mendapatkan sedikit lega mereka sejak masuknya tokoh-tokoh besar yang disegani di kalangan kaum musyrikin dan mulai beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keder nggak kaum musyrikin? Mulai keder nih. Mereka ngumpul nih akhirnya nih. Oke? Ternyata gaya yang mereka lakukan selama ini, gaya penindasan dan siksaan, nggak bisa berhenti, nggak bisa menghentikan atau memperlambat, bahkan sedikit aja nggak bisa.
memperlambat dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambah kita tekan, nambah kita siksa, nambah jadi dan nambah banyak pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulai berpikir kita mesti rubah gaya berarti ini. Jangan pakai cara itu lagi untuk menekan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab ini ceritanya kan. Mumassil Quraisy baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai datanglah delegasi-delegasi dari kaum Quraisy bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai nawar. Oke? Wa ba'da Islam hadainil batalainil jalilain. Setelah keislaman dua tokoh besar ini, yakni Umar dan Hamzah radhiyallahu anhuma, ya, akhadhat as-sahaib tatakashsha wa afaqa al-musyrikun an sakrihim fi tankilihim bil muslimin. Mulailah kabut nih sedikit demi sedikit berlalu. Dan mulai kaum musyrikin mulai ngeh mereka dari apa yang mereka biasa lakukan kepada para kaum muslimin, dan mulai mereka sadar dan mulai ngerem dikit. Yang biasa penindasan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin, mulai mereka rada ngerem dikit setelah masuk Islamnya Umar dan Hamzah radhiyallahu anhum. Ya. Wa ghayyaru tafkirahum fi muamalatihim ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Mereka pun mulai merubah ide mereka dan gaya mereka di dalam bermuamalah kepada Nabi dan kepada para kaum mukminin. Wakhtaru uslub al-musawamat. Mereka akhirnya memilih cara untuk tawar-menawar, musawamah. Oke? Untuk bergain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdim ar-raghaib wal maghriyat. Mereka berpikir untuk coba tawarkan kepada Muhammad hadiah-hadiah yang membuat seseorang kira-kira akan terlena melihat hadiah-hadiah demikian, ya. Walam yadri haula al-masakin anna kullama tatla alaihi syams la yusawi janah ba'udah amam dinillah wa da'wah ilaih. Sayang sekali mereka nih, para orang-orang miskin. Orang miskin ini kasihan. Orang-orang kasihan. Yani kaum musyrikin ini kasihan. Mereka ini nggak tahu bahwasanya semua harta dan kenikmatan-kenikmatan duniawi ini semuanya di sisi Allah sama sekali nggak bisa menyaingi janah ba'udah, yakni nggak bisa menyaingi bahkan satu lembar sayap laler gitu dibandingkan dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni seluruh nikmat-nikmat duniawi ini apabila dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat duniawi ini nggak ada sesayap laler hitungannya. Gitu. Mereka ini nggak tahu, kesian, nasakin, gitu maksudnya. Ya. Fakhabu wa fashilu fima aradu. Akhirnya mereka pun merugi dan gagal, ya, pada seluruh rencana mereka. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah bercerita, haddatsani Yazid ibnu Ziyad an Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradhi. Telah bercerita kepadaku Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, ia berkata, Huddithtu anna Utbah ibn Rabi'ah wa kan sayyidan. Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi berkata, aku diceritakan bahwasanya Utbah ibn Rabi'ah, dan dia adalah salah seorang tokoh, qal yauman, dia berkata suatu hari, wa huwa fi nadi Quraisy, ketika dia berada di tempat berkumpulnya para orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wahdah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang duduk di dekat Ka'bah sendirian. Okay? Utbah ibn Rabi'ah bersama para kaum musyrikin lagi rame-rame duduk, dan kemudian dia berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ala aqumu ila Muhammad fa ukallimu wa a'rid alaihi umuran la'allahu yaqbal ba'daha. Bagaimana menurut kalian apabila aku menghampiri Muhammad dan aku coba bicara kepadanya baik-baik deh, dan aku tawarkan kepadanya beberapa hal, siapa tahu dia mau terima sebagiannya. Fanu'tihi ayyahasha wa yakuffu anna, sehingga dia mau
menerima apa-apa ya hadiah yang kita beri kepadanya, dan dia mau menghentikan apa yang dia lakukan kepada kita. Yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengingkari Tuhan-Tuhan dan kesyirikan yang ada pada mereka. Yani semoga Rasul mau menghentikan kegiatannya itu. Semoga Muhammad mau menghentikan kegiatannya tersebut. Maksudnya begitu. Nih, yang punya ide ini siapa? Utbah ibnu Rabi'ah. Ya. Wadzalika hin aslama Hamzah radhiyallahu anhu wa ra'au ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakthurun wa yazidun. Kejadian itu terjadi, yakni ide ini mulai muncul di antara kaum Quraisy. Ini terjadi terhitung ketika mulai Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. Dan mereka melihat kok para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertambah dan nambah banyak, ya, enggak berkurang. Faqalu, akhirnya para kaum Quraisy dari idenya Utbah bin Rabi'ah tadi berkata mereka, "Bala, bolehlah. Coba deh. Bala. Ya Abul Walid, kum ilaihi fakallimhu." Coba kau hampiri dia dan kemudian kau bicaralah baik-baik kepadanya. Faqama ilaihi Utbah, akhirnya Utbah ibn Rabi'ah ini Abul Walid ini mulai berangkat hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan duduk di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mulai diskusi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku," yakni wahai ponakanku. Begitu ya. Ini panggilan-panggilan sayang dan akrab lah. "Innaka minna haitsu qad alimta minas sattah atau minas sittah fil ashirah." Sesungguhnya kau di antara kami sebagaimana kau tahu berada di posisi yang mulia dan nasab yang agung di antara kami, di antara kaum Quraisy. Ya. Wal makan fin nasab, kau berada di dalam posisi yang mulia di nasabmu. Wa innaka qad ataita qaumak bi amrin azim, dan sesungguhnya engkau telah mendatangi kaummu nih dengan masalah yang sangat besar. Farraqta bihi jama'atahum, kau telah memecah belah persatuan yang ada di antara kaummu. Wasaffahta bihi ahlamahum, kau telah memporak-porandakan angan-angan kaummu. Wa'ibta bihi alihatahum wa dinahum, dan dengan apa yang kau bawakan nih ajaran nih, dengan itu kau mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaummu dan mencela agama yang ada pada kaummu. Wa kafarta bihi, dan kau kafir dari agama kaummu. Kafarta bihi man madha min abaihim, dan dengan keyakinanmu yang kau bawa, kau kafirkan mereka para kakek nenek moyang kaummu ini yang dulu-dulu. Fasma' minni, coba kau dengarkan sejenak dariku. A'rid 'alaika umuran, aku mencoba menawarkan kepadamu beberapa perkara, tanzur fiha la'allaka taqbal minha ba'daha. Coba kau lihat apa yang aku hendak tawarkan padamu. Semoga engkau mau melihat dan kemudian mau menerima sebagian yang aku tawarkan padamu. Qal, dia berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Abul Walid asma." Coba katakan wahai Abul Walid, aku dengar. Gitu, ya. Demikian, syuf, awas. Dakwah yang hak itu, karena memisahkan antara yang hak dan yang batil, akhirnya dituduh dari zaman awal, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah itu dakwah yang memecah belah umat. Fahim? Demikian para ahlu sunnah, dituduh seringkali memecah belah umat kan? Sekarang kita mendapatkan tuduhan demikian kan? Iya kan? Bukan baru kita, dari zaman awal. Karena apa? Karena yang kita sampaikan tidak sesuai dengan hawa nafsu yang ada pada umat. Yang mereka kehendaki adalah apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan berjalan pada mereka dari kakek nenek moyang mereka, kalaupun itu batil. Maunya mereka begitu. Kita menyampaikan hak. Kita orang-orang yang sidq fid din, orang-orang yang jujur di dalam beragama. Hak kita katakan hak, batil kita katakan batil, kalaupun itu apa yang berjalan pada kaum kita. Akhirnya terjadilah mesti terpisahkan antara yang benar dan yang salah. Orang-orang yang memilih yang benar, orang-orang yang memilih yang salah. Terpisahkanlah mereka. Tuh, dituduhlah kita sebagaimana dituduhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau memecah antara anak dengan ayahnya, antara seseorang dengan kaumnya dan lain-lain. Ya. Jadi tuduhan pemecah belah ini bukan baru kita yang mendapatkannya, dari zaman dulu. Ya. Dan hakikatnya tuduhan itu bagi kita itu busyra, itu kabar gembira.
Karena kita dituduhkan dengan tuduhan yang sama yang dituduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu honor, itu kehormatan buat kita hakikatnya. Ya, jangan kau berkecil hati dengan tuduhan-tuduhan demikian. Ya. Qul ya Abul Walid asma. Coba kau katakan wahai Abul Walid, apa yang hendak kau tawarkan? Aku akan simak. Qal, ia berkata, ya ibna akhi, wahai ponakanku, in kunta innama turidu bima jita bihi min hadzal amr malan, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan. Wahai keponakanku, apabila kau kehendaki dengan dakwah yang kau bawakan ini sebenarnya kau kehendaki harta, maka kami akan kumpulkan seluruh harta kami untukmu sehingga kau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnak alaina hatta la naqta amran dunak. Dan apabila tujuanmu dari seluruh kegiatan yang kau lakukan ini kau menghendaki posisi yang mulia, jabatan, maka kami akan angkat engkau di dalam posisi yang kami muliakan, yang tidaklah kami putuskan sesuatu kecuali dengan persetujuanmu. Tuh, diangkat jadi chief, ditawarin jadi chief, jadi pembesar kaum. Ya. Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknak alaina. Dan apabila dengan dakwahmu ini hakikatnya yang kau kehendaki adalah kerajaan, oke, kita angkat kau sebagai raja di antara kita. Wa in kana hadha alladhi yatik ra'yan tarahu la tastati' raddahu an nafsik talabna laka at-tib wa badzalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu. Dan apabila yang biasa mendatangimu ini, yakni Jibril alaihissalam, yakni jin yang biasa mendatangimu ini adalah sesuatu yang kau tak mampu melawannya untuk melepaskan dirimu darinya, maka kami akan carikan orang yang bisa meruqyahmu. Kami akan kumpulkan harta kami untuk mencari pengobatan bagimu sehingga kau sembuh. Gitu. Fa innahu rubbama ghalaba at-tabi' 'ala ar-rajul hatta yudawa minhu. Atau kama qala lahu hatta idza faragha Utbah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami' minhu qala, yani sehingga Utbah menawarkan semua itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimak tawarannya itu semua. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Aqad faraghta ya Abul Walid?" Apakah kau sudah selesai dari penawaranmu itu semua wahai Abul Walid? Ia berkata, "Ya, aku sudah selesai." Sudah disampaikan kepada Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fasma' minni." Kalau gitu dengarkan dariku. Qal af'al. Kata Abul Walid, oke, sekarang ane yang dengerin. Begitu. Faqal, Rasul pun berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum Rahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.